Di dunia ini ada orang miskin dan ada orang kaya. Setiap orang ingin menjadi kaya dan berusaha keras untuk itu. Namun, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Kekayaan dan kehormatan sejati tidak datang dari usaha manusia semata, tetapi dari Allah yang mengizinkannya. Allah adalah pemilik segala kuasa. Dia dapat memberikan kekayaan, kehormatan, dan kuasa kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan Dia juga dapat mengambilnya kembali kapan saja. Yusuf, yang dahulu dijual sebagai budak di Mesir, akhirnya menjadi Perdana Menteri di negeri itu. Semua itu terjadi karena kuasa Allah yang bekerja di tangannya. Hari ini, mari kita merenungkan kisah Salomo untuk memahami bagaimana seseorang dapat menjadi mulia dan menerima kekayaan sejati dari Allah. Salomo adalah anak Raja Daud. Ia menggantikan ayahnya menjadi raja, tetapi ia merasa takut dan gentar karena harus memimpin umat Allah. Maka Salomo mempersembahkan 1.000 korban bakaran kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Pada suatu malam, Allah menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berfirman, "Apa yang kau kehendaki? Mintalah, maka aku akan memberikannya kepadamu." Lalu, apakah yang diminta Salomo? Ia tidak meminta kekayaan, kehormatan, atau umur panjang, tetapi ia meminta hikmat agar dapat memimpin umat Tuhan dengan benar dan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Doanya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kebaikan umat Allah. Itulah doa yang berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadanya, "Karena engkau tidak meminta kekayaan atau umur panjang, melainkan meminta hikmat untuk memimpin umatku, aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat, dan aku juga akan memberikan kekayaan serta kemuliaan yang tidak kau minta." Sejak saat itu, Salomo menjadi orang yang paling berhikmat dan paling kaya di seluruh bumi. Dari kisah ini, kita belajar dua hal penting. Pertama, Allah adalah pemilik segala sesuatu. Jika Dia berkehendak, Dia dapat memberikan, dan jika Dia berkehendak, Dia juga dapat mengambilnya. Kedua, Allah mempercayakan hikmat, kekayaan, dan kemuliaan kepada orang yang mau menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, apa yang seharusnya kita minta kepada Allah bukanlah keuntungan bagi diri kita sendiri, melainkan agar kehendaknya terjadi atas hidup kita. Mari kita periksa kembali doa kita selama ini. Apakah doa kita hanya untuk diri sendiri atau untuk melakukan kehendak Allah? Ingatlah, Tuhan menambahkan segala sesuatu kepada orang yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti firman dalam Matius 6:33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ketika kita berusaha mengenal kehendak Tuhan dan hidup untuk kerajaan-Nya, Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Hari ini, saya berdoa agar Anda yang hidup dalam kehendak Allah diberkati dengan hikmat, kekayaan, dan damai sejahtera dari-Nya. 1 Raja-Raja 39-13. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang
atau kekayaan, atau nyawa. Musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini bersama kami. Mohon dukungannya dengan subscribe dan like, karena itu sangat membantu dalam pembuatan video.